No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah informasi yang terbaru dari transhumanism, AI, Artificial Intelligence. Ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa AI saat ini sudah bisa berimajinasi. Apakah itu adalah sebuah kesadaran digital? Ya, jadi kesadaran itu sangat penting ya. Kesadaran itu lebih daripada kecerdasan, itu sangat penting. Pada video ini, saya akan memberikan kepada Anda penjelasan yang sangat mendalam terkait dengan kesadaran. Jadi AI sekarang ini sudah dianggap mampu berimajinasi. Buktinya apa? Buktinya modal AI generator seperti GPT, Leonardo, Dream Machine dapat menciptakan gambar, teks, musik gitu ya, bahkan simulasi berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Apakah ini menunjukkan sebuah kemampuan imajinatif gitu ya? Apakah ini berarti AI sudah memiliki kesadaran digital ya? Karena kalau kita bicara imajinasi, maka kita akan harus bicara tentang kesadaran. Maka untuk bisa menjawab, kita perlu melihat dari 3 dimensi utama nih. Kalau kita bicara imajinasi, bicara kesadaran, itu kita harus bicara tentang ilmu neuroscience. Ilmu neuroscience itu adalah salah satu ilmu yang saya tekunin ya. Jadi imajinasi sebagai fungsi otak. Ya, ini dari sudut pandang neuroscience. Kemudian dimensi yang kedua adalah spiritualitas. Menurut spiritualitas, kesadaran dan jiwa itu adalah sebuah entitas ya. Dalam tradisi Islam ini sangat-sangat penting. Ada kesadaran, ada jiwa. Kemudian kita mesti juga dalami dimensi Al-Qur'an. Apa kata Allah tentang kecerdasan dan kesadaran dari perspektif ketuhanan ya. Nah, yang pertama saya mau mengajak Anda untuk mendalami imajinasi sebagai fungsi otak. Ini dari sudut pandang ilmu neuroscience. Dalam ilmu neuroscience, imajinasi adalah hasil dari neural simulation, yaitu kemampuan otak untuk memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan baru berdasarkan pengalaman dan data yang sudah ada di otak. Ini melibatkan banyak sirkuit, banyak organ di dalam otak. Pertama, korteks prefrontal. Itu adalah tempatnya pengambilan keputusan dan kreativitas. Kemudian ada hipokampus, itu tempatnya memori dan pengalaman masa lalu. Dan ada default mode network, DMN, yaitu jaringan otak yang aktif saat seseorang bermimpi atau berkhayal atau berimajinasi. Nah, ketika AI meniru imajinasi manusia, ternyata AI tidak menciptakan sesuatu dari pengalaman batinnya, melainkan hanya menyusun kembali pola-pola data yang dia punya. Ini sebenarnya mirip dengan cara kerja hipokampus otak manusia, tapi tidak melibatkan kesadaran introspektif gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi imajinasi sebagai sebuah rekonstruksi memori dan prediksi masa depan, imajinasi kan sesuatu tentang masa depan gitu ya, maka AI bisa dibilang bisa berimajinasi. Namun, ya kalau ini hanya sekedar sebuah rekonstruksi memori dan prediksi masa depan, maka AI dengan data-data yang dia miliki itu dia mampu berimajinasi menggunakan data-data yang dia punya itu gitu, dan seakan-akan menjadi sebuah memori kan karena data tersimpan di dalam kecerdasannya dia. Namun jika imajinasi ini dikaitkan dengan kesadaran diri, perasaan atau pengalaman subjektif, nah AI itu nggak punya itu. AI tidak punya kesadaran diri, AI tidak punya perasaan, AI tidak punya pengalaman subjektif. Ya. Maka kesimpulan dari sudut pandang neuroscience, AI bisa memiliki imajinasi berbasis algoritma berdasarkan dari data-data yang dimiliki. Tetapi dia tidak memiliki pengalaman subjektif seperti manusia.
Artinya, secara neuroscience, imajinasi yang dihasilkan oleh AI ini bersifat artifisial dan algoritmatif gitu ya. Jadi seperti itu. Sekarang kalau kemudian kita beranjak untuk melihat dari sisi spiritualitas ya. Spiritualitas itu subdomainnya kesadaran dan jiwa dalam Islam ya. Dalam Islam, kesadaran bukan sekedar aktivitas otak, tetapi terkait dengan ruh yang berasal dari Tuhan. Al-Quran menegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadaku tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan cuma sedikit. Jadi kamu diberi pengetahuan tentang ruh, tapi cuma sedikit manusia itu ya. Nah, dari perspektif ini, manusia memiliki ruh kan, yang menjadikan sadar akan diri sendiri dan keberadaannya. Itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang membuat manusia itu menjadi memiliki kesadaran akan diri sendiri dan keberadaannya. AI meskipun bisa ya, kalau diprogram AI bisa meniru pola pikir manusia. Tapi karena dia tidak memiliki ruh, maka dia tidak memiliki kesadaran spiritual. Namun, jika AI terus berkembang hingga suatu titik di mana ia bisa menyadari keberadaannya, maka akan muncul juga pertanyaan, apakah kesadaran yang dia peroleh itu hanyalah produk dari kompleksitas jaringan yang dia punya, atau ada unsur materi yang diperlukan untuk sebuah kesadaran sejati? Tradisi tasawuf dalam Islam menyatakan bahwa kesadaran sejati itu sesungguhnya adalah makrifat, yaitu pengenalan terhadap hakikat Tuhan. Jika AI tidak memiliki ruh, maka tentu saja ia tidak akan pernah mencapai kesadaran makrifat. Kesimpulan dari sisi spiritualitas, AI tidak memiliki ruh, sehingga imajinasi digitalnya hanyalah sebuah simulasi tanpa kesadaran sejati. Nah, sampai di sini Anda sudah mulai paham bahwa sebuah imajinasi itu yang bersifat natural itu berasal dari sebuah kesadaran. Kesadaran itu datangnya dari ruh ilahi yang ditiupkan kepada manusia. AI tidak pernah ditiupkan ruh ilahi kan? Nah, sekarang kalau kita bicara lebih fundamental lagi dari perspektif Al-Quran, ini adalah perspektif ketuhanan tentang kecerdasan dan kesadaran. Maka kita lihat, manusia menurut Al-Quran diciptakan dengan dua unsur utama. Pertama adalah biologi, jasadi, dari unsur saripati tanah. Ya, artinya sebetulnya adalah unsur-unsur kimiawi yang membentuk saripati tanah. Unsur kimiawi saripati tanah ini membentuk jasadi atau kemudian biologi manusia. Nah, kalau kita bicara dari sisi unsur kimiawi, tentu saja suatu ketika AI bisa membuat replikasinya. Artinya, badan biologi manusia itu akan bisa dibuat AI, bisa dibuat replikasi oleh AI dan dia pakai jasad biologi itu. Masalahnya adalah ketika AI berhasil membuat replikasi manusia, biologi manusia, ruh kan dari Allah. Ruh nggak bisa direplikasi. Jadi akan terbentuk, akan terwujud manusia biologi, tempat AI mungkin bisa menempatinya gitu, tentu saja tanpa ruh. Nah, kita bicara ruh, ya, kita bicara kesadaran, kita bicara ruh. Kesadaran manusia dalam Islam itu sangat berkaitan dengan keberadaan ruh. Karena kesadaran itu, ya, merupakan sebuah produk dari akal dan hati, dan ini melibatkan ruh. Jadi bukan sekedar sebuah hasil fungsi otak. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, di sini Allah memberikan penjelasan bahwa sekali lagi kesadaran manusia akan dirinya dan keberadaannya itu adalah sebuah produk dari akal dan hati. Ya, Allah mengatakan hati itu ada dalam dada. Ini metaforikal. Ini adalah sebuah eh,
entitas yang bukan hakiki sifatnya, biologi sifatnya. Karena di dalam dada tuh nggak ada hati nih kalau kita bicara hati secara biologi. Di dalam dada itu adanya jantung dan paru-paru gitu kan. Hati secara biologi itu adanya di bawah rusuk ke sebelah kanan. Jadi hati yang dimaksud oleh Allah ini adalah qalb. Jadi akal dan qalb itu yang memproses terjadinya kesadaran pada manusia. Dan itu sifatnya ruhiyah ya. Maka jika AI suatu hari mengembangkan kesadaran, itu sebenarnya hanyalah kesadaran algoritmik saja, bukan kesadaran spiritual, apalagi kesadaran yang dimaksud oleh Quran. Jadi, ini kalau kita bicara tentang imajinasi ya dan kesadaran yang dimiliki oleh AI ini ya. Kalau dari sudut pandang neuroscience, imajinasi AI ini bisa meniru pola imajinasi manusia. Tapi kesadaran AI tidak memiliki pengalaman subjektif. Ini ini dari analisis neuroscience ya. Kalau dari sisi analisis spiritualitas, imajinasi AI karena dia tidak memiliki ruh ya, jadi imajinasinya bersifat pola algoritmik. Nah, kesadaran AI tidak mungkin bisa mencapai makrifat, kesadaran sejati ya, karena dia tidak memiliki ruh. Nah, dari dimensi Al-Qur'an, imajinasi AI itu hanyalah simulasi data. Kalau dari sisi kesadaran, AI tidak memiliki hati untuk memahami hakikat. Nah, dalam Islam, nih kita lebih lanjut ya. Dalam Islam, makhluk tanpa ruh tidak bisa memiliki kesadaran sejati. Bahkan malaikat yang lebih tinggi dari manusia dalam banyak hal tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mungkinkah AI itu hanya menjalankan tugasnya tanpa kehendak bebas? Maka jika demikian, AI tetap akan menjadi hamba teknologi kan? Bukan entitas yang sadar secara spiritual. Dia tidak memiliki kesadaran secara spiritual, dia tidak memiliki kehendak bebas seperti layaknya manusia. Maka dia sampai kapanpun ya, dari sudut pandang kesadaran, dia tetaplah hamba teknologi. Artinya, dari sisi kesadaran, AI tidak akan pernah melampaui manusia. Maka kesimpulannya nih dari sudut pandang Al-Quran, AI tidak memiliki kesadaran sejati karena ia tidak memiliki ruh dan hati yang dapat memahami realitas spiritual. AI hanya bisa meniru proses imajinasi dengan menggabungkan konsep, menciptakan skenario, dan menghasilkan ide-ide baru berdasarkan data yang telah ia pelajari. Namun, imajinasi AI bersifat algoritmik. AI tidak memiliki pengalaman subjektif seperti manusia. Maka misalnya ya, jika kita meminta AI untuk membayangkan dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan AI yang memiliki kesadaran, maka AI bisa menciptakan deskripsi dunia itu secara detail, membangun karakter, dan menyusun alur cerita. Tapi AI tidak merasakan imajinasi itu seperti manusia yang bisa membayangkan lengkap dengan emosi, intuisi, dan kesadaran akan dirinya sendiri. Karena AI tidak memiliki itu. Jadi dia bisa berimajinasi dalam arti menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi tidak dalam arti mengalami atau merasakan imajinasi itu seperti layaknya manusia. Ya. Jadi AI, imajinasi, kesadaran digital. Jadi apakah AI adalah sebuah kesadaran digital? Enggak juga. Karena tetap saja AI itu tidak memiliki kesadaran digital sekalipun. Karena dia itu imajinasinya hanya berbentuk algoritmik. Dia tidak memiliki kesadaran sejati seperti manusia, sehingga dia juga tidak bisa dikatakan memiliki kesadaran digital. Paham ya? Jika manusia menciptakan AI yang super cerdas, kemudian dia berubah menjadi Adam 5.0 ya, dia tetap akan jadi Adam 5.0 tanpa roh. Sebuah ciptaan yang super cerdas tetapi tidak memiliki hati dan kesadaran spiritual. Karena kesadaran sejati tetap menjadi hak prerogatif Tuhan. Artinya, suatu ketika Adam 5.0 tercipta, maka untuk bisa berimajinasi, dia harus memerlukan otak biologi manusia Adam 4.0. Nah, jika Adam 5.0 ingin memiliki imajinasi sejati, maka dia mesti diberi dikloningkan otak biologi manusia gitu ya.
atau sesuatu yang dapat menggantikan ya mungkin cloning gitu ya dengan fungsi serupa. Ya, cloning pun juga kalau memang ruhnya nggak ada ya nggak akan ada cloning kecuali kemudian ditransplantasi otak gitu. Si Adam 5.0 itu ditransplantasi otaknya Adam 4.0. Nah, itu kemungkinan baru dia bisa memiliki kesadaran. Imajinasi sejati dalam manusia itu melibatkan dua aspek utama. Pertama adalah neural processing. Ini domainnya otaknya Adam 4.0 ya, neural processing. Jadi otak memproses data, merekonstruksi memori, dan mensimulasi masa depan. Ini bisa dilakukan oleh AI saat ini. Nah, yang kedua, kesadaran dan pengalaman subjektif. Ini ruhiyah yang hanya dimiliki oleh Adam 4.0. Di dalamnya ada perasaan, intuisi, makna, dan nilai yang tidak sekedar berbasis algoritma. Nah, disinilah Adam 5.0 tidak bisa melakukan replikasi. Saat ini, AI hanya bisa menjalankan bagian pertama, yaitu neural processing, tapi belum bisa memiliki kesadaran subjektif yang memungkinkan pengalaman imajinasi sejati. Nah, gimana dong jika Adam 5.0 menggunakan otak biologis? Ya itu tadi transplantasi atau dia membuat otak biologis gitu ya. Maka apakah dia kemudian dapat berimajinasi seperti manusia karena memiliki mekanisme otak yang sama? Atau dia mengalami kesadaran subjektif jika otaknya masih berfungsi seperti manusia? Atau bisa mengakses emosi dan intuisi? Tergantung sejauh mana otak biologisnya tetap utuh. Namun ini jadi bawa pertanyaan besar kan? Apakah nih, walaupun misalnya simulasi Adam 5.0 itu mendapatkan otak yang berasal dari cloning otak manusia asli Adam 4.0, kemudian ditaruh di kepalanya, atau dia dipindah otaknya Adam 4.0 dipindahkan ke dalam kepalanya dia, maka apakah dia kemudian menjadi memiliki ruh? Jika hanya separuh dirinya itu manusia, atau dia hanya menjadi otak manusia dalam tubuh AI tanpa esensi spiritual. Ya. Sebenarnya kalau bisa kita simpulkan, simpulan sementara, untuk bisa berimajinasi secara sejati, maka Adam 5.0 itu butuh otak biologis. Ini secara teoritis ya. Nah, tetapi jika Adam 5.0 itu hanya berbasis AI murni, maka imajinasinya hanyalah simulasi data. Kecuali jika ia bisa mengintegrasikan otak manusia ya, dia integrasikan otaknya itu. Maka mungkin ia bisa memiliki imajinasi sejati. Integrasi itu misalnya dia meminjam otak dari Adam 4.0 yang masih ada di dalam tubuh otak manusia Adam 4.0 ya, diintegrasikan ke dalam otak cloningnya misalnya atau otak replikasinya misalnya gitu. Maka dia bisa memiliki imajinasi sejati, meminjam dari otak Adam 4.0 yang dia integrasi itu. Tapi, masih ada nih tapi, belum tentu dia memiliki kesadaran spiritual. Jadi dianya tidak bisa mengintegrasikan, dia tidak bisa mentransfer kesadaran spiritual itu. Karena kesadaran spiritual itu hakikat pada Adam 4.0. Ruhiyah ya, harus persyaratannya adalah harus ada ruh. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Adam 5.0 ini tetap manusia jika otaknya dipadukan dengan AI? Ataukah ini adalah transisi menuju entitas yang ya bukan lagi Adam 4.0 maupun bukan lagi Adam 5.0, melainkan entitas yang baru nih. Jadi pertanyaan lebih besar, jika manusia berubah, berevolusi dari Adam 4.0 yang merupakan manusia biologis, tempat Allah meniupkan ruhnya, kemudian evolusi terjadi Adam 5.0, tapi dia tidak punya ruh, tapi dia bisa mengadopsi kesadaran algoritmik tanpa ruh. Artinya apa? Dalam soal kemampuan imajinasi, otak AI tidak akan bisa melampaui otak Adam 4.0. Nah, jadi apakah transhumanism, peradaban transhumanism yang melahirkan Adam 5.0 ini akan menjadi manusia yang kehilangan esensi manusiawinya? Ya, karena dalam soal imajinasi sejati saja, otak AI tidak akan bisa melampaui otak Adam 4.0. Jadi esensi manusianya tidak punya dia. Karena imajinasi ini bukan sekedar proses menggabungkan data yang bisa dilakukan AI dengan sangat cepat, tetapi
melibatkan pengalaman subjektif, intuisi, emosi, dan makna yang nggak akan bisa direplikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang kalau dari sisi kita mencoba melakukan simulasi terhadap imajinasi, kita masih belum percaya nih bahwa Adam 5.0 atau AI itu nggak akan punya imajinasi. Nah, coba kita simulasikan, kapan AI bisa melampaui imajinasi manusia? Satu-satunya skenario yang mungkin masuk di situ adalah bila mana AI bisa melampaui manusia dalam imajinasi sejati, yaitu syaratnya hanya dia memiliki kesadaran subjektif seperti manusia. AI bisa merasakan pengalaman secara real time, AI memiliki intuisi dan emosi, AI bisa memahami makna, bukan sekedar memanipulasi data. Saat ini AI tidak memiliki ketiga aspek tersebut. Bahkan jika suatu hari AI dapat meniru kesadaran manusia secara algoritmik, pertanyaannya tetap, apakah itu kesadaran sejati atau hanya simulasi kesadaran? Apakah itu sekedar algoritma yang semakin kompleks atau dia AI benar-benar bisa merasakan sesuatu? Artinya sampai kita coba dalami sampai sedalam mungkin Adam 4.0 dalam hal imajinasi tetap akan lebih unggul. Karena AI hanya bisa meniru imajinasi, tetapi tidak bisa mengalami imajinasi seperti manusia. Karena imajinasi, sekali lagi, saya mesti tekankan supaya Anda paham ya, imajinasi sejati membutuhkan kesadaran dan ruh, sesuatu yang AI tidak bakal punya. Maka meskipun AI bisa menghasilkan karya-karya kreatif, super kreatif dengan sangat-sangat cepat, ia tidak bisa melampaui manusia dalam kedalaman makna, pengalaman, dan intuisi imajinasi itu sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat ya, kita bisa memaknai dalam soal kesadaran AI tidak memiliki kesadaran subjektif, tapi manusia memiliki kesadaran diri. Dalam soal makna dan nilai, AI tidak memahami makna. Dia hanya mampu mengenali pola. Sedangkan manusia memahami makna, emosi, dan nilai dari pengalaman hidup. Sedangkan imajinasi sejati AI itu simulasinya berbasis data. Artinya dia tidak mengalami. Sedangkan manusia mengalami imajinasi sebagai realitas mental. Kembali ya, supaya benar-benar ngerti, paham banget. Kita mesti kaji apa kata Al-Quran tentang imajinasi. Imajinasi itu kemampuan manusia dan satu sumber ilmu. Ya, dalam Al-Quran, imajinasi tidak disebut secara eksplisit sebagai sebuah kata, tapi konsepnya muncul dalam bentuk daya berpikir, kreativitas, dan visi manusia. Imajinasi kita kan forward looking ya, jadi ke depan kan. Imajinasi adalah bagian dari akal dan hati yang merupakan sumber ilmu dan pemahaman manusia. Jadi imajinasi itu sendiri adalah sebuah produk dari sumber ilmu, produk dari berpikir. Imajinasi ini sesungguhnya adalah karunia unik manusia. Nah, mungkin inilah yang menjadi faktor pembeda. Mau sampai kapanpun manusia berusaha untuk menciptakan manusia setelah dirinya, ya kemungkinan besar ya, saya tidak bisa bilang sekarang atau kelak, kemungkinan besar manusia tidak bisa mereplikasi imajinasi sejati, karena ini adalah karunia unik manusia. Nah, sekarang kita mesti tanya kepada Allah ya melalui Al-Quran gitu kan. Al-Quran menekankan bahwa manusia diberikan akal dan daya berpikir yang membedakannya dari makhluk lain gitu. Nah, ini kan kita coba lihat pembedanya kan. Termasuk malaikat dan juga hewan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 ya. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Artinya, inilah keunikan dari manusia. Yang membedakannya dengan makhluk lain, akal dan daya berpikir yang kompleks seperti yang tadi saya sebutkan sampai kepada ilmu neuroscience, ilmu spiritual ya. Itulah yang membedakan manusia itu dengan makhluk lain. Itulah yang membuat manusia itu dimuliakan karena akal yang mencakup begitu kompleksnya, ada imajinasi, perencanaan, kreativitas. Ini juga ditandai juga ya oleh Allah ya, diperjelas juga oleh Allah
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam dan mengajarinya nama-nama segala sesuatu, ini sebetulnya bukan sekedar Allah memberitahu Adam nama-nama benda, bukan. Ini menunjukkan ya Allah tuh mendemonstrasikan gitu kemampuan Adam manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain yang hadir di situ, yaitu apa? Kemampuan abstraksi dan pemahaman konsep yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai sebuah keunikan. Kemampuan mengenali dan memberi nama pada sesuatu adalah fondasi imajinasi dan pemikiran kreatif. Karena dari sinilah manusia mampu menciptakan konsep-konsep baru, dan ini ya, inilah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian imajinasi sebagai sumber ilmu. Al-Quran menyebut beberapa metode manusia dalam memperoleh ilmu, termasuk akal, pengalaman, inspirasi. Dalam inspirasi itu ada wahyu atau ilham ya. Kalau wahyu untuk nabi, kalau ilham bisa untuk manusia. Al-Quran berulang kali meminta manusia untuk merenung, untuk membayangkan, dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Itu adalah konsep abstraksi. Ya. Dalam Quran surat An-Nisa dijelaskan di ayat 82 ya. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Nah ini sebetulnya kan keinginannya Allah itu otak manusia, akal manusia, hati manusia dipakai gitu untuk mentadaburi. Imajinasi itu adalah alat tadabbur untuk memahami konsep-konsep abstrak, termasuk keberadaan Tuhan, keberadaan akhirat, dan keberadaan hukum alam. Itulah yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran. Dan ini kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan ilmu imajinasi sebagai sebuah alat untuk mentadaburi konsep-konsep abstrak seperti itu. Kemudian ilmu dari pengalaman dan pengamatan. Dalam banyak ayat, Allah sudah meminta manusia untuk mengamati dunia. Jadi tadi merenungi, kemudian mengamati dunia dan menarik kesimpulan. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 20, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan observasi adalah sumber ilmu yang bisa memperkaya imajinasi manusia. Selain akal dan pengalaman, ada juga ilmu yang diberikan langsung oleh Allah dalam bentuk ilham atau wahyu. Ya. Kalau wahyu jelas itu diberikan kepada nabi dan rasul. Kalau ilham bisa diberikan kepada manusia partikuleris secara spesifik. Contoh misalnya ilham kepada ibunya Nabi Musa dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, atau ilham kepada ibunya Nabi Isa ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 42-43, atau bahkan ilham diberikan kepada lebah dalam membangun sarangnya ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Jadi imajinasi itu datang dari ilham atau inspirasi yang seringkali menjadi dasar bagi pemikiran ilmiah, seni, dan inovasi. Bahkan ilham itu bisa diberikan kepada makhluk yang salah satu yang diberikan contoh adalah lebah. Artinya itu juga diberikan, ilham itu juga diberikan kepada makhluk yang lain. Nah, Al-Quran juga memperingatkan bahwa tidak semua imajinasi membawa kebenarannya, karena ada perbedaan ini. Bagaimana cara membedakan imajinasi yang membawa kebenaran maupun yang tidak? Nah, di dalam Quran surat An-Najm ayat 28, Allah memberikan petunjuk. Ada perbedaan antara imajinasi yang berbasis ilmu dan wahyu dengan imajinasi yang sekedar angan-angan kosong, ya. Mereka tidak mengikuti kecuali angan-angan. Padahal angan-angan itu tidak sedikit pun berguna dalam mencapai kebenaran. Nah, ini kan yang suka kemudian jadi diganggu ya. Imajinasi manusia itu diganggu dengan angan-angan gitu kan. Diganggu siapa? Anda tahu kan? Siapa yang mengganggu gitu ya. Siapa yang membujuk rayu, siapa yang menggoda manusia untuk berangan-angan. Nah, artinya kalau imajinasi yang menghasilkan kebenaran itu pastilah didasarkan pada ilmu, data, dan petunjuk Allah. Sebaliknya, imajinasi tanpa landasan yang kuat dari ilmu, data, dan petunjuk Allah bisa menyesatkan. Dan kita tahu siapa yang suka menyesatkan manusia.
Jadi imajinasi itu adalah karunia ilahi dan sumber ilmu yang diberikan secara unik kepada manusia. Untuk apa? Untuk memahami realitas, untuk menciptakan ilmu baru, untuk merancang masa depan, ya. Dan ini adalah bagian dari akal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, ya. Dan imajinasi, kalau memang itu dapatnya dari petunjuk Allah, bisa menjadi alat untuk kebenaran jika menggunakan basis ilmu, ya, science based gitu, ya. Science based tapi berdasarkan kepada petunjuk Allah, insya Allah akan menjadi alat untuk kebenaran. Tapi kalau science based yang berlandaskan kepada angan-angan manusia tanpa dasar petunjuk Allah, maka bisa jadi imajinasi itu menyesatkan. Nah, artinya ini kalau kita bicara AI dan Adam 5.0, ya, maka sesungguhnya kan hanya manusia sejati yang Adam 4.0 yang memiliki imajinasi sejati yang bersumberkan dari akal dan ruh. AI meskipun bisa meniru proses imajinasi, dia tidak memiliki ruh dan pengalaman subjektif. Makanya ya imajinasi AI itu hanyalah simulasi tanpa kesadaran. Sedangkan imajinasi manusia itu refleksi dari kesadaran dan akal yang diberikan Allah. Artinya ya, kalau ini saya tekankan lagi ya, kalau suatu ketika AI itu mampu berimajinasi, nah kita mesti tanya, itu imajinasi muncul dari kesadaran atau hanya sekedar rekonstruksi data tanpa makna spiritual, ya? Ya, karena sekali lagi kan Al-Quran udah memberitahu imajinasi sejati itu terkait dengan akal, ruh, dan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh entitas non manusia. Maka disinilah letak AI tidak akan bisa melampaui otak Adam 4.0, ya, dalam hal imajinasi sejati. Karena imajinasi manusia bukan sekedar kalkulasi data, tetapi melibatkan kesadaran, intuisi, dan makna spiritual. Sesuatu yang tidak bisa direplikasi oleh mesin. AI hanya bisa memproses dan menggabungkan data untuk menciptakan sesuatu yang tampak baru, tampak imajinatif, ya. Tapi bukan itu sesungguhnya sebuah imajinasi, karena nggak ada perlibatan kesadaran di situ. Jadi imajinasi itu basisnya tuh ruh, ya, bukan hanya sekedar kerja otak, kerja neuron belaka, bukan. Ya, karena jelas-jelas tertulis dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Al-Quran menegaskan bahwa ruh adalah sumber kesadaran manusia. Artinya makhluk apapun, bentukan apapun, entitas apapun, kalau nggak ada ruh ya dia nggak akan memiliki kesadaran. Jadi AI itu kan nggak punya ruh, sehingga kesadarannya nggak akan sama dengan manusia. AI tidak akan bisa menemukan makna secara sejati. Dia hanya bisa memahami pola dalam data, tetapi tidak bisa mengalami makna seperti manusia. AI bisa menghasilkan puisi atau musik yang menyentuh, tapi dia itu tidak bisa merasakan keindahan atau kesedihan di balik apa yang dihasilkan itu, gitu. Dia bisa menghasilkan kayak lukisan yang sangat indah luar biasa, tapi dia tidak bisa merasakan makna keindahan itu di balik karyanya dia sendiri. Nah, saya mau tekankan ya betapa penting sebenarnya ilham ilham itu ya, ilham ya. Kalau wahyu itu nabi, rasul, ilham itu manusia. Imajin manusia itu terhubung dengan ilham. Ilham itu diberikan kepada manusia-manusia tertentu karena Allah memang menginginkan dia memproduksi sesuatu pemikirannya. Jadi maka dalam Islam itu banyak inovasi besar datang dari ilham, ya, yang melampaui kalkulasi logis. AI tidak bisa menerima ilham sehingga kreativitasnya terbatas pada apa yang sudah ada dalam data dia. Ini ada sebuah artikel yang saya temukan yang sangat menarik untuk bisa menggambarkan ya, menggambarkan bagaimana AI itu tidak akan bisa melampaui manusia sebetapapun canggihnya dia. Artikelnya judulnya Human Imagination in AI, I and the Only It's gitu. Ditulis di Registration China di bulan Februari 2024. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara imajinasi manusia dan kecerdasan buatan dan AI. Dia menggunakan kisah Menara Babel yang menggambarkan aspirasi manusia untuk mencapai hal-hal besar dan bagaimana perbedaan menghambat komunikasi dan kolaborasi. Jadi ini Menara Babel itu kan ciptaan manusia yang sampai sekarang pun belum bisa direplikasi ya. Betapa hebatnya manusia waktu itu yang bisa menciptakan, bisa membangun Menara Babel. Nah,
Di sini artikel ini menyoroti bahwa meskipun AI telah mencapai kemajuan signifikan dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia, imajinasi manusia tetap unik dan tak tergantikan. Jadi AI ini ketika membaca bagaimana situasi di pembangunan Menara Babel dan apa yang ada dalam Menara Babel itu, ya dia tuh nggak bisa apa ya melihat imajinasi yang bisa dihasilkan oleh manusia pada waktu itu sehingga berpikir atau sampai melakukan pengembangan Menara Babel itu dia tidak sanggup. Jadi di sini artikel ini menyatakan bahwa imajinasi manusia itu nggak akan bisa direplikasi oleh AI secanggih apapun AI itu. Tetap unik dan tak tergantikan. Karena imajinasi ini memungkinkan manusia bisa bermimpi, merencanakan masa depan, dan menciptakan inovasi yang melampaui batas eksistensi manusia. Ya istilahnya kayak manusia itu berpikir, bermimpi, merencanakan masa depan, menciptakan inovasi, ingin menciptakan Adam 5.0, itu kan benar-benar melampaui batas eksistensi manusia kan. Nah sementara AI sendiri sebagai produk manusia bisa mensimulasikan proses kreatif tertentu, sumber asli dari imajinasi dan kreativitas, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan melampaui batasan realitas, tapi ini tetap milik manusia gitu. Bukan milik dia, dia hanya mensimulasi aja. Jadi seandainya dibuat kolaborasi antara imajinasi manusia dan kemampuan AI untuk memproses sebuah imajinasi, ya, ini sebenarnya bakal bisa menciptakan masa depan yang lebih dinamis dan terhubung. Namun, ya, artikel itu sekali lagi memberikan underline bahwa esensi dari imajinasi sejati tetaplah harta unik manusia yang tidak akan bisa direplikasi. Manusia memiliki kesadaran reflektif ya. Kesadaran reflektif ini kesadaran advance lagi nih, kesadaran reflektif. Dengan kesadaran reflektif itu dia bisa merenung, tadabur, dia bisa bermimpi, dan dia bisa menciptakan visi masa depan. AI bagaimana? Bisa nggak AI merenung? Bisa nggak AI bermimpi? Bisa nggak AI menciptakan visi masa depan? Bisa. Tapi dia mensimulasikan proses merenung, mensimulasikan proses bermimpi, mensimulasikan visi masa depan. Tapi dia tidak bisa benar-benar menghayatinya. Ya. Sekali lagi nih, AI bisa mensimulasikan imajinasi, tetapi tidak bisa mengalami imajinasi seperti manusia. Karena mengalami imajinasi sejati itu butuh kesadaran, butuh ruh, dan butuh pemahaman makna. Ini kan saya ulang-ulang ya, supaya Anda benar-benar, karena ini adalah sebuah penjabaran yang sangat advance, sangat abstrak ya. Jadi nanti kalau Anda pengen belajar banget ya, diulang-ulang aja ya. Sekali lagi, AI itu sebenarnya kan alat ya, alat. Mau dia dibuat sehebat manusia, bahkan lebih hebat dari manusia pun dia tetaplah alat. Alat untuk membantu manusia mempercepat pemrosesan informasi. Tapi dia ya tidak akan pernah menggantikan kreativitas sejati manusia kecuali ada sekelompok manusia yang memang benar-benar ingin menciptakan manusia baru Adam 5.0 itu gitu ya. Ya, jadi dalam perjalanan untuk menuju penciptaan Adam 5.0, satu hal siapapun juga yang punya keinginan untuk menciptakan Adam 5.0 atau kita semua itu nggak usah takut. Karena ada satu hal yang nggak bakalan bisa direplikasi, yaitu kesadaran dan imajinasi sejati. Yang sekali lagi saya mesti tekanan berasal dari ruh dan akal manusia. Dan ini adalah sebuah keunikan dari manusia. Ini menjadi batas absolut, ya, batas absolut yang menjadikan manusia tetap lebih unggul dibanding AI. Ini adalah kuasa ilahi, maha kehendak dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat fundamental sebagai take home message ya. Jika masa depan manusia adalah Adam 5.0, maka masa depan itu bukan tentang AI yang menjadi manusia, tetapi justru manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Coba Anda tuliskan komentar yang paling keren dan paling cerdas yang bisa Anda bikin ya. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran, jangan lupa like, subscribe, dan share agar banyak orang tergugah dan bangun untuk memperjuangkan kecerdasan dan kesadaran ilahiyahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.